Pembangunan itu kan perlu banget ya. Coba bayangin, di dekat rumah kita tiba-tiba mau dibangun pabrik baru. Wah, di satu sisi ini artinya bakal ada banyak lapangan kerja baru. Ekonomi lokal jadi menggeliat, keren kan? Tapi di sisi lain langsung deh kepikiran, gimana nanti polusi udaranya? Limbahnya dibuang kemana? Nah, ini dia dilema klasiknya. Pilih kemajuan atau kelestarian. Pertanyaannya, apa kita beneran harus milih salah satu? Atau jangan-jangan ada cara buat dapat dua-duanya? Ternyata Indonesia itu punya loh semacam saringan khusus buat dilema kayak gini. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas cara kerjanya. Yuk kita kenalan sama AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih akar masalahnya. Gesekan yang kayaknya abadi antara industri dan lingkungan. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Pabrik baru itu bisa aja berarti limbah kimia yang nyelonong masuk ke sungai tempat kita biasa cari ikan. Asapnya bisa mencemari udara yang kita hirup setiap hari. Kalau dibiarin terus-terusan, kemampuan alam buat menopang hidup kita ya bakal makin terkikis. Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah AMDAL masuk, berperan sebagai penjaga gerbang lingkungan kita. Dan ini poin yang krusial banget. Menurut aturan pemerintah, AMDAL itu bukan sekedar selembar kertas izin. Bukan. Dia adalah sebuah kajian mendalam. Fungsinya itu buat membedah semua potensi dampak, mau itu baik atau buruk, dari sebuah rencana proyek terhadap lingkungan hidup kita. Oke, pertanyaan bagus. Gimana caranya sebuah kajian doang bisa beneran mencegah pencemaran di dunia nyata? Jadi gini, pada dasarnya ada 3 senjata utama buat mencegah pencemaran. Pertama, jalur administratif, ya lewat aturan-aturan kayak AMDAL ini. Kedua, ada jalur teknologi, misalnya setiap pabrik wajib punya unit pengolahan limbah canggih. Dan ketiga, jalur edukatif, lewat penyuluhan dan pendidikan. Nah, AMDAL ini dia itu garda terdepan di jalur administratif. Oke, kita udah tahu posisinya di mana. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi utama dari AMDAL ini? Intinya tuh begini, sebelum sebuah proyek raksasa bisa mulai dibangun, AMDAL hadir buat mastiin kalau proyek itu layak dari kacamata lingkungan. Ini semacam gerbang pertama untuk menjaga kelestarian alam kita. Tujuan besar tadi dipecah jadi 6 fungsi yang praktis banget. AMDAL itu nggak cuma bilang ya atau tidak loh. Dia ngasih masukan biar desain proyeknya lebih ramah lingkungan, jadi dasar buat bikin rencana pengelolaan limbah, sampai ngasih info transparan ke masyarakat soal dampaknya. Bahkan, jadi acuan pemerintah buat menata wilayah, dan yang paling penting, jadi syarat mutlak sebelum izin usaha bisa keluar. Bener-bener satu paket lengkap kan? Wah, fungsinya lengkap banget ya. Tapi siapa aja sih yang sebenarnya dapat untung dari proses yang kelihatannya ribet ini? Jawabannya ada 3 pihak utama yang diuntungkan. Pertama, jelas, pemerintah. Dengan AMDL, pemerintah jadi punya pegangan yang jelas untuk mencegah kerusakan lingkungan, menghindari konflik sosial, dan yang pasti punya dasar yang kuat dan objektif pas mau ngasih atau nolak izin sebuah proyek. Kedua, buat si pemilik proyek sendiri. Nah, ini nih yang sering orang salah kaprah. Banyak yang ngira AMDAL itu cuma ngeberatin. Padahal sebetulnya ini kayak payung hukum buat mereka. AMDAL ngasih panduan yang jelas, informasi sosial budaya yang penting, dan ngebantu mereka memprediksi masalah di masa depan. Jadi proyeknya bisa jalan lebih mulus dan aman. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan yang paling akhir ya buat kita semua masyarakat, adanya AMDAL itu artinya ada transparansi. Kita jadi tahu rencana pembangunan apa yang ada di daerah kita, bisa antisipasi perubahannya, dan yang paling penting, kita jadi paham hak dan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan sekitar. Terus gimana sih prosesnya di lapangan? Nah, semuanya itu intinya ada di 4 dokumen kunci ini. Coba ingat-ingat angka ini. 4. Kenapa? Karena seluruh proses AMDAL itu bermuara pada 4 jenis dokumen yang saling nyambung satu sama lain. Prosesnya itu bisa kita bayangin kayak lagi bangun rumah deh. Pertama, ada KANDAL. Ini tuh blueprintnya, cetak birunya. Terus ada ANDAL. Nah, ini proses membangunnya, di mana semua analisis mendalam dilakukan. Setelah itu ada RKL. Ini rencana buat merawat rumahnya biar nggak rusak. Dan terakhir, RPL. Ini kayak patroli rutin buat mastiin rumah itu tetap aman dan terjaga. Sebuah siklus lengkap, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, AMDAL itu sama sekali bukan penghambat pembangunan ya.
Justru sebaliknya, ini adalah alat perencanaan yang super strategis. Sebuah jembatan yang sengaja dirancang untuk memastikan pembangunan kita hari ini nggak mengorbankan kualitas lingkungan buat anak cucu kita nanti. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungin bareng-bareng. Kalau sebuah alat perencanaan sepenting AMDAL ini nggak ada, coba bayangin, risiko terbesar apa sih yang sebetulnya siap kita hadapi dari pembangunan yang tidak terkendali?